Salve kepada yang terhormat Romo Ketua, Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dominika Nyoa BL De Rosari SPD, mahasiswa PPG Guru Agama Katolik Batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050413, asal sekolah UPTD SDI Naimata dengan materi kelas 3 Yusuf. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk fokus dulu. Semua berdiri. 1, 2, 3. Fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Oke, silakan duduk. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Terima kasih, silakan duduk. Kita absen dulu ya. Kelvin, Magdalena, Samuel, anak-anak, Ibu mau tanya. Anak-anak pernah kesulitan atau tidak? Pernah. Dalam hal apa coba? Belajar, mengerjakan PR, apalagi? Ya, mengerjakan tugas, apalagi? Bermain, kesulitan bermain. Cara mengatasinya? Percaya diri. Harus percaya diri, harus rajin? Belajar. Harus rajin belajar. Pada hari ini, kita masuk pada materi yaitu kisah Yusuf. Jadi harapan ibu untuk anak-anak harus seperti Yusuf. Yaitu ketika mengalami kesulitan, anak-anak harus bertanggung jawab, harus bangkit. Apa tujuan pembelajaran kita? Coba anak-anak baca. Mampu mengenal Allah yang menyelamatkan manusia, sebagaimana tercermin pada kisah Yusuf. Ini apa coba anak-anak lihat? Lomba memanjat jaring. Lomba memanjat jaring. Apa yang mereka perbuat coba? Kita baca di bawah. Hore, aku berhasil. Di bawahnya bilang apa? Mengapa tidak memanjat? Di sebelahnya? Aku juara. Di bawahnya? Aku Malas takut jatuh. Kenapa dia malas dan takut jatuh? tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Apa yang harus membuat anak-anak itu percaya diri? Seperti bisa mencapai jaring tersebut. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh? Tidak boleh menyerah. Kita juga akan menonton kisah Yusuf. Ya. Di tengah-tengah hiduplah seorang pria bernama Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Anaknya yang paling bungsu saat itu bernama Yusuf. Dia merupakan anak sayang Yakub. Karena hal itu, Yakub memberikan jubah khusus kepada Yusuf, dan hal itu menimbulkan kecemburuan dan kebencian di antara saudara-saudara Yusuf lainnya. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Dia melihat dirinya dan saudara-saudaranya yang mengikat bekas gandum di ladang. Bekas gandum Yusuf tiba-tiba berdiri, sementara bekas saudaranya sujud menyembahnya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudaranya, mereka semakin membencinya karena merasa Yusuf lebih unggul dari mereka. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Dia menceritakan mimpi ini kepada ayah dan saudara-saudaranya. Dan ini semakin memperburuk rasa cemburu saudaranya yang lain pada dirinya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi ke saudara-saudaranya yang sedang menjaga kawanan domba. Dari kejauhan,
saudaranya sudah dapat melihat Yusuf berjalan dengan memakai baju yang diberikan ayahnya tersebut. Mereka pun bermufakat untuk membunuhnya. Tetapi Ruben, kakaknya yang paling tua, memberi ide untuk menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur saja. Setelah itu, mereka sepakat untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail yang sedang dapat menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar, seorang kepala pengawal raja. Meskipun Yusuf merasa kesulitan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu dibuatnya berhasil. Ketika Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, dia memberikan kuasa atas segala rumah dan segala miliknya. Yusuf memiliki wajah yang menarik. Ini membuat istri Potifar tergoda dan merayu Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan memilih untuk setia kepada tuannya dan kepada Tuhan. Istri Potifar marah, lalu memfitnah Yusuf membunuhnya. Karena tuduhan itu, Yusuf pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf dan dia menjadi orang kesayangan bagi kepala setia. Suatu hari Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti yang ada di dalam penjara itu. Yusuf memberitahu kepada juru minuman bahwa posisinya akan dikembalikan dan kepada juru roti dia akan dihukum mati. Yusuf meminta juru minuman untuk meminta dia ketika sudah dibebaskan. Setelah juru minuman dibebaskan, Yusuf pun dilupakan begitu saja. 2 tahun berlalu, Firaun mendapatkan mimpi yang meresahkan. Dia bermimpi 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. 7 bulir gandum sehat dimakan oleh 7 bulir gandum yang lain. Lalu Firaun memanggil semua ahli mimpi dan orang berilmu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Ketika itu, juru minuman meminta Yusuf dan membawa Yusuf ke hadapan Firaun. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi itu. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir, dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Firaun terkesan kepada Yusuf dan mengangkat dia menjadi penguasa seluruh Mesir nomor 2 setelah Firaun. Lalu Yusuf memerintahkan untuk menyimpan gandum selama tahun kelimpahan untuk menghadapi tahun kelaparan. 7 tahun berkelimpahan berlalu, terjadilah tahun kelaparan yang sangat hebat terjadi di seluruh negeri, termasuk tanah Kanaan. Dan saudara-saudara Yusuf pun mengalaminya. Mereka sangat membutuhkan makanan dan akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka bersujud meminta pertolongan kepada Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Saudara yang mereka hianati dan dijual sebagai seorang budak. Yusuf mengenali saudaranya, namun merahasiakan identitasnya. Setelah beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Yusuf mengungkapkan dirinya kepada mereka dan memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Yusuf menyelamatkan mereka dan mendesak untuk membawa ayah mereka dan seluruh saudaranya ke Mesir. Mereka akan disediakan makanan selama tahun kelaparan itu. Meskipun Yusuf menghadapi banyak kesulitan dan ujian, dia Setelah anak-anak menonton video kisah Yusuf, apa yang dialami Yusuf? Kesepian. Kesepian. Kenapa Yusuf kesepian, menderita? Karena apa? Dia dijual oleh kakak-kakaknya. Ia dijual oleh kakak-kakaknya. Terus ia dibuang kemana? Ke sumur gering. Mengapa ia dibuang ke sumur? Karena ayahnya mencintai dia sendiri. Karena Ayahnya mencintai dia sendiri. ayahnya mencintai. Dia sendiri. Siapa nama ayah Yusuf? Yakub. Yusuf anak keberapa? Ya, Yusuf anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya, jadi Yusuf dibuang ke dalam sumur kering karena dia begitu dicintai oleh bapaknya sehingga kakak-kakaknya cemburu. Kakak-kakaknya cemburu, tetapi Yusuf tidak diam. Apa yang dibuat Yusuf? Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Yusuf tetap berserah diri kepada Tuhan. Dalam kesulitan yang dialami Yusuf, Yusuf tetap berserah kepada Tuhan karena Yusuf tahu dengan Tuhan segala penderitaan dapat terlewati. Dengan Tuhan segala beban dapat terlewati. Dari kisah Yusuf tadi, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk anak-anak mengerjakan dari cerita
Yusuf, yang tadi anak-anak sudah menonton. Baca baik-baik.
Sudah tulis nama? Kita lihat di pertanyaan pertama. Apa saja penderitaan yang dialami Yusuf? Dibuang ke dalam sumber kering. Dibuang ke dalam, Sumber kering. apalagi Dibenci oleh saudara-saudaranya. dibenci oleh saudara-saudaranya. Apalagi Dijual kepada pedagang Mesir, pergi ke Mesir. Yusuf dijual kepada Orang-orang Mesir. orang-orang Mesir. Masih ada lagi? Nomor 2, bagaimana sikap Yusuf dalam menghadapi setiap penderitaannya? Ya, Kelvin? Percaya kepada Tuhan, sabar dan rendah hati. Nomor 3, apa yang membuat nasib Yusuf berubah menjadi penguasa di Mesir? Karena ia selalu percaya kepada Tuhan. Teladan apakah yang anak-anak contoh dari kisah Yusuf? Sabar percaya kepada Tuhan dan Sabar, percaya kepada Tuhan dan rendah hati. Yang anak-anak lakukan dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Percaya kepada Tuhan dan percaya diri. percaya kepada Tuhan dan percaya diri. Ya, dari kisah Yusuf tadi, terus anak-anak sudah menjawab LKPD, jadi anak-anak harus percaya diri, harus percaya diri, harus apa lagi? Harus percaya kepada Tuhan, harus berani, harus bertanggung jawab dalam kesulitan apapun, dalam cobaan apapun, dalam masalah. Ketika anak-anak buat masalah, contohnya di sekolah, anak-anak merusakkan pulpen teman. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Bertanggung jawab. Ya, dengan cara menggantikan. Apalagi selain menggantikan, harus meminta maaf kepada teman. Itu adalah bukti salah satu contoh bertanggung jawab, harus menggantikan. Misalnya, ibu kasih contoh lagi, ada teman yang sakit. Apa yang anak-anak perbuat kepada teman-teman? Menjenguk. Misalnya di sekolah, misalnya Kelvin sakit. Apa yang Samuel perbuat kepada Kevin? Mengantar Kelvin pulang. Kalau Kelvin ada menderita, Samuel harus menolong. Sama seperti Yusuf, ketika kedua kakak-kakaknya, orang tuanya menderita, apa yang dibuat Yusuf kepada kakak-kakak dan orang tua? Ya, membagi makanan. Itu adalah sebuah contoh dari saling menolong, yaitu penuh cinta kasih. Jadi anak-anak juga dengan sesama, dengan orang tua, dengan siapapun itu harus libatkan saling membantu, saling menolong, saling menghargai, saling bertanggung jawab. Kita harus seperti Yusuf dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap tantangan, kita harus bertanggung jawab dan berserah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa dengan Tuhan segala tapak-tapak perjalanan kehidupan kita itu berhasil. Seperti Yusuf, biar dia sudah tinggal di penjara, dia dihina oleh siapa? Istri Potifar. Iya, Istri Potifar. Istri Potifar. Ya, istri Potifar menjatuhkan dia sehingga dia masuk ke penjara. Apakah Yusuf diam saja ketika istri Potifar memasukkan dia ke dalam penjara? Tidak kan? Tidak. Apa yang diperbuatkan Yusuf? Dia
Dia berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan, kekuatan Tuhan, agar dia bisa tetap teguh, agar dia bisa bertanggung jawab, agar dia bisa adil dalam mengembangkan segala niat hati, segala niat baik kepada setiap orang. Jadi anak-anak juga harus begitu. Ketika ada yang membuat anak-anak, jangan langsung anak-anak bilang, saya tidak suka dengan dia, ibu. Saya marah dengan dia, ibu. Karena apa, ibu? Dia sudah membuat saya luka, dia sudah membuat saya jatuh. Jangan mengambil satu tindakan itu dengan sebuah kemarahan. Tetapi yang harus anak-anak ambil itu adalah harus dengan kasih sayang, harus dengan saling mengasihi. Kalau teman berbuat salah, bilang kepada teman, Samuel, saya tidak suka kalau Samuel bikin begitu. Terus Samuel bilang, oh minta maaf ya Kelvin. Apakah Kelvin memaafkan Samuel? Ya, Kevin memaafkan Samuel. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan ayahnya. Walaupun saudara-saudaranya sudah membuang dia kemana tadi? Sudah membuang dia ke sumur kering. Sudah menjatuhkan dia. Tetapi dia tetap cinta. Dia tetap memaafkan. Dia tetap menghargai. Bahkan dia memberikan makanan untuk saudara-saudaranya dan ayahnya dan orang tuanya. Dari penjelasan ibu, mungkin anak-anak mau bertanya, tidak mengerti. Apakah semua mengerti? Mengerti? Ketika ada suatu permasalahan, apa yang dibuat anak-anak? Harus tetap semangat. Siapa di sini yang tahu tepuk Yesus? 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Terima kasih, silakan duduk. Jadi, Ibu merangkum semua materi yang telah kita pelajari dari kisah Yusuf, yaitu Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk semua orang. Untuk mencapai rencana Tuhan, kita sebagai anaknya menghadapi berbagai penderitaan, menghadapi berbagai kesulitan, kita harus tetap taat kepada Tuhan seperti Yusuf sendiri. Yaitu, ia selalu taat kepada Tuhan, ia selalu berdoa kepada Tuhan dan mengikuti setiap jalannya Tuhan Yesus. Dan kita selalu menghadapi segala cobaan. Kita harus selalu menghadapi segala cobaan dengan tenang, dengan damai, dengan cara berdoa kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat kepada kita, selalu melindungi kita, agar dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita tetap berdiri teguh, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kita tetap bangkit. Karena melalui Tuhan Yesus sendiri, kita
manusia adalah anaknya. Melalui Tuhan Yesus sendiri kita dapat bangkit. Kita dapat mengatasi segala persoalan dan kesulitan. Kita dapat menghadapi segala persoalan dan kesulitan. Kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Yuk, mengundang anak-anak berdiri. Siapa yang tahu aku anak raja? Semua tahu? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Tangan di lambai-lambai, pinggul di goyang-goyang, kaki di sentak-sentak, putar badan, tangan di lembai-lembai, pinggul di goyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu membagikan tugas. Ibu membagikan tugas, yaitu anak-anak mengerjakan di rumah. Kerja sendiri tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang tua. Minggu depan Ibu akan periksa. Minggu depan Ibu akan periksa. Ibu akan periksa tugas yang anak-anak sudah kerjakan di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Dewa. Semua berdiri. Ambil sikap doa yang baik dan benar. Tuhan Yesus, sekarang kami mau pulang, kami jalan, Tuhan Yesus kami di jalan, agar kita dapat selamat. Tuhan Yesus, amin. Terima kasih, Dewa. Kita akan lanjut materi kita di minggu depan. Anak-anak jangan lupa membawa apa? Tugas. Jangan lupa membawa tugas. Siap, baris